Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yus Rusiana dan Ibu Dr. Aan Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kritik sastra. Baik, saya Muhammad Akbar, tingkat 3, program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 6, akan mempresentasikan hasil bacaan saya mengenai kritik sastra sosiologi. Baik, langsung saja. Kritik sastra sosiologi yang paling populer di waktu itu yaitu ditunjukkan oleh para pembaca dan para kritikus yang merupakan sebuah cerminan kehidupan sosial dan budaya. Sosiologi ini menyangkut terhadap kehidupan sosial yang ada di masyarakat tersebut. Menurut Hutomo 1992 halaman 153 sampai 154 yang menyatakan bahwa sudah banyak memaparkan kritik sosiologi terhadap karya-karya sastra Nusantara. Beliau juga pernah mengkritik sebuah novel-novel yang populer di zaman itu. Nah, menurut beliau, novel yang populer di zaman itu yaitu karya Muhammad Ali dari Surabaya yang berjudul Ibu Kita Raminten. Nah, ini tahun seberapa? Tahun 1982. Nah, dianggap karya sastra sukses melukis sosiologi masyarakat Jawa. Nah, itulah karya Muhammad Ali yang mencerminkan masyarakat Jawa. Maka suatu masyarakat tertentu yang menghidupi seseorang pengarang dengan mendirikan akan lahir suatu jenis sastra, dan jenis sastra tersebut pula akan profilnya akan sesuai dengan sosial masyarakat tersebut. Mengenal kritik sastra populer, ada sebuah novel yang berjudul Canting karya Arswendo Atmowiloto yang judulnya itu Para Priyayi karya Umar Khayyam dan Rogeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Nah, itu merupakan karya-karya yang memiliki nilai sosiologi besar dan sangat kental terhadap masyarakat setempat. Nah, ini maka kritik sastra sosiologi penting untuk mendudukkan karya sastra di tengah kehidupan sosial. Untuk apa? Untuk mencerminkan kehidupan sosial masyarakat tentunya ya. Nah, selanjutnya maka dengan sendirinya masyarakat merupakan faktor yang menentukan apa yang akan ditulis orang, bagaimana penulisnya, dan untuk siapa karya sastra ditulis, serta apa tujuan atau maksudnya. Nah, itulah sebuah kritik sosiologi yang ada dan yang ditemukan oleh para kritikus. Nah, selanjutnya ada kehidupan ataupun keadaan watak masyarakat. Nah, mungkin ini pastinya ya para sastrawan itu akan memunculkan keadaan dan watak masyarakat ketika kita mengkritik sebuah karya sastra. Nah, sifat atau watak masyarakat menjadi ilham penting bagi pengarang. Nah, ini yang dikatakan oleh Sangidu tahun 2007 halaman 26. Dengan adanya pembatasan daya khayal pengarang oleh dunia hidupnya itu, dengan terutama adanya minat pengarang untuk mendalami mengenai keadaan lingkungan dan watak masyarakat. Nah, mungkin ini sebuah adanya sebuah khayalan atau keadaan dari pemikiran kritikus untuk apa? Untuk memunculkan keadaan lingkungan dan watak masyarakat. Sastra merupakan bagian dari masyarakat, maka asumsi ini mengajak kritikus agar memperhatikan sastra tanpa melepaskan kemasyarakatannya. Nah, selanjutnya realisme sosialis. Nah, realisme sosialis adalah suatu metode artistik yang prinsip dasarnya adalah penyajian konkret terhadap sejarah penuh kebenaran tentang realitas di dalam perkembangan yang revolusioner pada zaman Elektra. Nah, Elektra ini adalah pengarang kerakyatan atau kelas rakyat tertindas waktu itu ya, atau proletar yang berjuang melawan feodalisme, imperialisme, dan borjuis nasional. Ini ada pada zamannya yang dimana para rakyat melawan penjajah. Nah, inilah yang diangkat oleh para sastrawan tentang realisme sosialisme ya.
Selanjutnya menurut para ahli, menurut Goldman tahun 1980 halaman 142 mengungkapkan untuk menangkap realisme sosial atau realisme sosialis dari sisi struktural genetik perlu mencerminkan 3 hal. Yang pertama, mencoba menghubungkan antar manusia dengan karyanya. Jadi ada hubungannya manusia dengan karyanya ataupun pengarang dengan karyanya. Yang kedua, studi genesis. Nah, ini yang dikaitkan karya sastra dengan keadaan kelompok masyarakat tertentu. Jadi ada gen-gen tertentu dari kelompok masyarakat yang ada pada karya sastra tersebut. Yang ketiga, studi teks sastra yang dikaitkan dengan bagian kebutuhan hidup masyarakat. Ini mungkin banyak karya sastra yang diangkat oleh para pengarang dari bagian kebutuhan hidup masyarakat, misalkan kebutuhan tentang hidupnya itu dari dagang dan lain sebagainya, itu diangkat oleh para pengarang dari kepada karya sastra itu. Selanjutnya itu sosiologi pencipta dan penikmat. Nah, ini pasti ada hubungannya antara para penikmat dan pencipta karya sastra dengan kehidupannya di masyarakat. Dalam sastra apapun, baik sastra lisan maupun tulis, semangat zaman seperti halnya sejarah sosial selalu hadir. Dalam sastra lisan yang belum mengenal sistem huruf dan nama pengarang, sebab sastranya merupakan milik sastra bersama. Jadi sastranya itu bersama-sama gitu kan. Nah, ya, sebab sastranya merupakan milik sastra bersama, sastra itu tidak semata-mata milik masyarakat bersama. Sastra itu tidak semata-mata menghidangkan atau meneriwan, melainkan juga tanggapan masyarakat terhadap lingkungan, zaman, dan sastra sebelumnya. Nah, ini ada menurut Goldman, Sosiologi Sastra tahun 1980 halaman 11. Menyatakan bahwa hakikatnya memang ada 3 tingkah laku manusia dalam sastra. Yang pertama itu manusia cenderung mengadaptasi lingkungan sosialnya, watak dan perilakunya berkaitan atau sama lain. Yang kedua, manusia cenderung berhubungan dan proses global dalam masyarakat. Yang ketiga, watak dan perilaku manusia cenderung berubah dari waktu ke waktu, ya pasti ya. Jadi kehidupan masyarakatnya dengan wataknya itu akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya ini ada referensi dari saya mengambil dari buku Dr. Endaswara ya, Endaswara tahun 2013 yang berjudul mengenai teori kritik sastra. Tentang apa? Tentang prinsip, filsafat, dan penerapan yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Buku Seru. Nah, di sini ada rangkumannya. Yang pertama ada kritik paling populer tadi sudah dijelaskan, ada keadaan watak, ada realisme sosial dan sosiologi pencipta dan penikmat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, simpulan bahwa sebuah karya sastra muncul dari seorang pengarang yang mempengaruhi dengan kehidupan sosial di masyarakatnya. Maka karya sastra yang diciptakannya juga akan mengikuti alur zaman yang sedang terjadi pada masa itu. Adapun efek yang tersendirinya, masyarakat merupakan faktor yang menentukan apa yang akan ditulis orang. Bagaimana maksudnya, maksud penulisnya, dan untuk siapa karya sastra ditulis, serta apa tujuan atau maksudnya. Dan dengan demikian, watak dan perilaku pengarang juga akan mempengaruhi isi dari sebuah karya sastra yang dikarangnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.